Perkenalkan, saya Apsari Hermindia Rahayu, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 21 Bandung. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Padang. Hari ini 5 Oktober 2022, saya melaksanakan uji kinerja yang merupakan bagian dari UKM PPG periode 4 tahun 2022. Dalam video ini saya mengajar materi teks pidato persuasif dengan kompetensi dasar 3.4, menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif pada kelas 9. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi ya, semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik, hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Ya. Kita tayangkan dulu. Ya, hari ini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, mengawali pembelajaran kita berdoa dulu. Silakan KF pimpin doa. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik. Ya, hari ini siapa saja yang tidak hadir? Samuel. Repan dan mana? Sakit. Ya. Yang lain sehat semua? Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Baik. Semakin semangat setelah PTS? Oh ya. Harus semakin semangat ya. Baik. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Siapa yang hujan-hujanan kemarin? Semua hujan-hujanan. Tapi sekarang badannya bagaimana? Fit? Ya. Dicek dulu sudah bersih belum? Tadi karena baru istirahat nih. Ada yang suka buang sampah di kelas? Iya. Kolong meja harus bebas sampah. Dicek ya. Jadi biasakan membuang sampah pada tempatnya. Ya. Baik, alhamdulillah kalau semua sudah siap, sehat, semangat untuk belajar, mari kita lanjutkan. Nah, hari ini tadi sudah disampaikan, kita akan belajar menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Pada pertemuan sebelumnya, Ananda sudah mengidentifikasi dan menyimpulkan apa itu teks pidato persuasif. Nah, apa itu teks pidato persuasif? Pidato yang mengajak audiensi. Ini menurut Jasmine. Benar atau salah? Benar. Iya, tepat sekali ya. Jadi pidato persuasif ini adalah pidato yang mengajak audiensi. Nah, siapa itu audiensi itu? Orang-orang yang menyimak pidato. Tepat sekali Rizkia. Kemudian ada audiensi berarti ada siapa? Ada pembicara dan ada audiensi. Berarti dalam sebuah pidato persuasif ini ada komunikasi dua arah antara pembicara dengan audiensi. Nah, inti dari pidato persuasif itu apa? Mengajak. Namanya pidato persuasif berarti harus ada ajakan. Nah, dari kompetensi dasar tadi ada 6 indikator yang harus Ananda capai selama mengikuti pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan struktur teks pidato, kemudian menjelaskan ciri kebahasaan, baru nanti menelaah struktur dan ciri kebahasaan, dan terakhir menyimpulkan struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif yang Ananda simak maupun baca. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar
dari sebuah teks pidato persuasif yang kita baca dan simak bersama-sama. Kemudian nanti Ananda bersama kelompok akan menelaah struktur maupun ciri kebahasaan yang terdapat pada teks pidato persuasif tersebut. Jadi di akhir semuanya harus sudah menguasai ke-6 indikator ini. Siap semua? Siap. Berikutnya melalui model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ananda akan menyelidiki sebuah permasalahan sampai ke menemukan jawaban atau solusi dari permasalahan itu, ya, dengan menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Tentu sikap yang harus ditunjukkan yaitu jujur, disiplin, dan percaya diri. Ya, nanti kan di akhir Ananda harus berani mengemukakan pendapat melalui presentasi. Begitu ya. Misalnya disiapkan. Nah, sebelum kita belajar, saya ingin mengetahui sejauh mana kemampuan Ananda dalam menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Karena saya sudah sampaikan pada minggu lalu bahwa Ananda harus bersiap dengan mempelajari bahan ajar. Nah, sudah dipelajari belum? Dibuktikannya melalui tes awal ini. Silakan, tinggal diakses oleh Ananda ya. Sudah ada? Sudah terbuka semua? Baik, pilihannya tes awal. Waktunya 5 menit, silakan mengerjakan tesnya. Ya, kerjakan saja. Silakan kerjakan ya. Ada yang tidak bawa handphone? Ya, boleh pakai kertas. Saya buka. Yang sudah selesai langsung di kirim saja jawabannya ya. Mengapa Ananda harus mempelajari materi ini? Ada yang tahu? Supaya berpidato dengan baik dan Supaya tidak tercecer bagaimana? Supaya tidak acak-acakan, tepat sekali Ado. Jadi ketika Ananda harus tampil berbicara di depan umum, di depan teman-teman, nah Ananda sudah terbiasa. Tadi betul yang dikatakan Ado bahwa supaya apa yang Ananda sampaikan itu berurutan, ya, tidak kesana kemari. Sudah jelas apa yang akan Ananda sampaikan. Nah, di sini ada yang ikut organisasi, ada yang ikut ekstrakurikuler, bahkan jadi ketua dan sebagainya. Otomatis akan berbicara di depan adik-adiknya, betul? Nah, bagaimana cara memikat, meyakinkan adik-adik ketika Ananda berbicara? Itulah yang akan kita pelajari hari ini. Jadi pelajaran hari ini membawa bekal bagi Ananda. Saya yakin nanti di masa yang akan datang Ananda adalah calon pemimpin-pemimpin. Ya. Nah, jadi lewat belajar berpidato Ananda mendapatkan bekal bagaimana berpidato yang baik tadi, seperti yang disampaikan oleh Ando. Jelas ya? Nah, sebelum kita masuk ke pidato persuasif, menelaah struktur dan ciri kebahasaannya, sekarang kita simak dulu video berikut. Silakan Anda simak video berikut. Perhatikan apa hal-hal penting yang disampaikan dan bagaimana bahasa yang digunakan. Hari-hari tanpa scrolling medsos yang ibarat makan tanpa minum hambar. Detik kita perlu akses media sosial. Seperti baru baik juga yang pakai medsos siapa besar siapa kita akan memasuki sisi berbagai media sosial. Saya mulai dari pendapat kenapa mulai dari mana sisi media sosial terpakai? Ada materi. Ternyata bagi perusahaan media sosial kita belum. Coba
Bila ingin ingatkan atas orang lain atau search saudara, terus beberapa saat kemudian. Ya, baik, Ananda baru saja menyimak video tadi ya. Tentang apa videonya? Media Apa saja yang disampaikan dalam video ini? Dampak buruk, dampak negatif. Apa dampak negatif dari media sosial? Kecanduan. Ada kecanduan media sosial. Sini sudah kecanduan media sosial belum? Tes. Punya media sosial? Apa saja akun media sosial yang WhatsApp, Instagram, TikTok, apalagi YouTube, Telegram, banyak ya. Nah, setiap hari apakah Anda mengakses media sosial? Bangun tidur, lihat apa? Lihat WhatsApp. Bangun tidur, betul? Iya. Setelah mengecek WhatsApp, cek apa lagi? Instagram. Terus apa lagi? TikTok. Jadi bangun tidur itu ritualnya buka media sosial. Nah, sehubungan dengan video tadi, kita masuk ke teks pidato. Nah, teks pidato ini masih sama. Temanya media sosial. Kita akan sama-sama membaca. Siapa yang mau membacakan paragraf ke-1? Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita dapat mengikuti kegiatan upacara bendera dalam keadaan sehat. Pagi ini saya ingin membahas fenomena yang telah menjadi dunia Ananda, dunia siswa SMP Negeri 21 Bandung, yaitu fenomena media sosial. Selanjutnya, kurang lagi silakan Jasmine. Terima kasih Ado. Lanjutkan Jasmine. Anak-anakku yang saya banggakan, media sosial tidak selalu memberi dampak buruk kepada anak dan remaja. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru akan memberikan banyak keuntungan, misalnya sebagai sarana komunikasi dengan teman dan keluarga. Media sosial pun dapat meningkatkan kreativitas, contohnya dalam pengerjaan tugas sekolah. Media sosial mempermudah kita bersosialisasi, tidak hanya dengan teman di sekolah, tetapi dengan teman-teman di seluruh dunia. Media sosial pun membuka kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai organisasi dan kegiatan kemanusiaan. Meski demikian, media sosial juga bisa jadi memberikan dampak buruk jika tidak digunakan secara bijak. Nah, sekarang apa yang dibahas dari pidato tadi? Dampak positif dari media sosial. Ada dampak negatifnya? Dampak positifnya apa dari media sosial? Dampak positif apa? Media sosial membuat kita dapat berkomunikasi tanpa batas. Nah, tadi sudah disampaikan dalam pidato ini bahwa ada dampak positif dan negatif dari media sosial. Nah, menurut Anda, apakah teks pidato di sini sudah lengkap? Belum. Apa yang kurangnya? Kesimpulan, ajakan dan itu tidak ada. Nah, nanti silakan Ananda diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Berikutnya, bagaimana penggunaan bahasa dalam pidato tadi? Ada kata tidak baku? Atau semuanya kata baku? Kalau berpidato harus menggunakan bahasa yang bagaimana? Nah, disampaikan tadi ada bahasa yang tidak baku. Berarti sekarang silakan Ananda berdiskusi dengan kelompok masing-masing, boleh dengan kelompok yang sebelumnya saja ya, supaya tidak bingung lagi membentuk kelompok. Silakan duduk dengan kelompoknya masing-masing. Di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti saya akan membagikan LKPD untuk mengenal struktur dan ciri kebahasaan.
Saya bagikan LKPD-nya ya. Baik, silakan langsung diskusikan. Yang pertama, ya, tadi kan Ananda sudah membaca pidatonya. Menurut Ananda tidak lengkap. Nah, sekarang dibuka pada bagian mengorganisasikan. Tuliskan di sana bagaimana struktur dari teks pidato persuasif yang lengkap dan bagaimana ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Ya, ada di bagian B di sana halaman 3 kalau tidak salah. Ya. Ya, silakan didiskusikan dengan teman-temannya. Boleh, nah sekarang boleh pakai handphone, boleh pakai ponselnya untuk melihat materi dari bahan ajar yang sudah saya sampaikan. Nah, di sana ada kan tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan. Silakan mencari referensi untuk mengisi LKPD ini. Sudah? Kalau ada kesulitan silakan langsung tanyakan ya. Baik, siapa yang mau menyampaikan struktur yang lengkap dari teks pidato persuasif itu seperti apa? Ini Ibu Farel. Karel dari kelompok? Ya, ini masih tidak kembali. Ya, baik, berdiri ke menghadap teman-temannya. Nah, silakan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Pratama dari kelompok tindak siaga di Madrid. Jadi struktur teks persuasif yang lengkap adalah pertama adalah pembuka, kedua adalah isi, dan di dalam isi terdapat pengenalan isu, rangkaian argumen, dan pernyataan ajakan, dan yang terakhir adalah penutup. Iya, terima kasih, tepuk tangan dulu untuk lengkap ya jawabannya. Iya, jadi ada apa saja dalam teks struktur teks pidato persuasif itu? Pembuka, kemudian isi. Dalam isi dibagi menjadi berapa? 3. Ada apa saja? 1. Pengenalan isu, rangkaian argumen, dan akhiri pidato dengan bagian penutup. Baik, dari teori yang sudah Ananda pelajari tadi, silakan langsung telaah struktur dari pidato yang sudah dibaca. Kemudian dikerjakan tabel 2, yaitu menyelidiki permasalahan yang terdapat dalam pidato persuasif. Ya, tadi di awal Ananda sudah menyimpulkan bahwa strukturnya tidak lengkap. Nah, buktikan sekarang. Silakan selidiki bersama dalam kelompoknya. Kemudian Bu, ada penggunaan kata tidak baku. Nah, sekarang dicari kemudian perbaiki. Seharusnya menggunakan kata baku yang seperti apa. Silakan, waktunya 10 menit dari sekarang, diskusikan dengan kelompoknya. Tidak ada kata gitu. Tadi sampaikan juga sapaannya, kemudian titik. Nah, itu seperti sampaikan. Ditambahkan berarti ya. Setelah
selain salam dengan puji syukur, ada apa lagi dalam pernyataan? Iya, itu apa namanya? Sapa. Itu disampaikan di sini. Ditambah lagi spesifik di bawah itu. Ini bagiannya di pengenalan itu tuliskannya di dasar pokoknya. Dasar pokok paling sering munculnya di mana? Awal. Ya. Supaya nanti tidak bingung ketika menyampaikan bagian di dasar ini. Baik, supaya Ananda semua tetap berkonsentrasi, kita ice breaking dulu sebentar ya. Semuanya fokus, jangan sampai ada yang terkecoh, tetapi harus menjawab dengan cepat. Satu jawaban langsung biru belum ya. Baik, tes dulu, tes kontak dulu. Halo. Hai. Hai. Halo. 2 1 2 9B. Nanti Ananda sebutkan warna yang terlihat ya. Ini. Pada ini ya. Baik, sudah siap semua? Tapi harus cepat, tidak boleh lama, harus kompak. Siap? Kuning. Kami dari kelompok Insinyur Haji Juanda akan mempresentasikan lembar kerja peserta didik menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Jadi struktur teks pidato persuasif itu yang pertama ada pembuka, yang kedua ada isi. Isi terdiri dari pengenalan itu, rangkaian argumen dan pernyataan ajakan. Dan yang terakhir atau ketiga dari struktur teks pidato persuasif adalah penutup. Dan ciri kebahasaan teks pidato persuasif pada 4, yaitu yang pertama adalah kalimat ajakan, yang kedua kata sapaan, ketiga kata teknis, dan keempat konjungsi argumentatif. Dan selanjutnya kelompok Haji Juanda. Tepuk tangan untuk kelompok Haji Juanda. Sekarang teman-teman silakan untuk memberikan tanggapan terhadap hal yang sudah disampaikan oleh teman Ananda. Sudah sesuai atau belum?
Dari kelompok? Iya, Franz Kaisiepo, silakan. Mengapa pembukanya tidak ada Mungkin menurut kelompok Franz Kaisiepo, tadi dalam pembuka belum dijelaskan mengenai pembuka, yaitu salam dan ucapan puji syukur. Mungkin bisa dijelaskan lagi oleh kelompok Haji Juanda, silakan. Kalau tidak ada, tepuk tangan dulu untuk kelompok Franz Kaisiepo yang sudah memberikan tanggapan, dan tentu aplaus juga untuk kelompok Insinyur Haji Juanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kiai Haji dan Khalid di sini akan mempresentasikan tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan Mesir. Yang pertama, pengenalan isu, yaitu dari paragraf ini kami menulisnya cuma garis besarnya doang, yaitu garis besarnya saja, yaitu pengaruh besar pada remaja di media sosial. Di sini di pengenalan isu terdapat informasi umum pada media sosial dan remaja. Yang kedua, ada rangkaian argumen, yaitu di sini ada dampak buruk pada media sosial dan alasannya melibatkan fakta. Nah, di dalam teks ini tidak ada pernyataan ajakan dan penutup. Jadi kebalasan pada teks. Di dalam teks kalimat ajakan tidak ada kalimat ajakan pada teks. Kalimat tambahan seperti kepala sekolah yang terhormat, ibu, bapak dan ibu guru yang saya hormati, dan anak-anak yang saya banggakan. Kata teknis, globalisasi, teknologi. Ini adalah kata penghubung argumen penting. Jika digunakan secara bijak, media sosial justru akan memberikan banyak keuntungan, misalnya sebagai sarana komunikasi dengan teman dan keluarga. Di sini juga ada perbaikan. Di sini ada kata bullying. Bullying ini bisa diganti seharusnya perundungan dan dua, yaitu komen seharusnya komen. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih sudah mendengarkan. Mudah-mudahan yang kami sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok. Itu yang kata bakunya Menambahkan. ya. Media medsos harusnya media sosial. Geser katanya. Upload harusnya Upload mengunggah sosmed media sosial. Baik, terima kasih Iqma dari kelompok Franz Kaisiepo. Tangan dulu. Ada lagi yang mau menanggapi atau memberikan tambahan apa yang sudah disampaikan oleh kelompok Idam Khalid? Ada lagi? Kalau tidak ada, tepuk tangan lagi untuk kelompok Idam Khalid. Terima kasih sudah memaparkan hasil diskusi Ananda. Kita bahas kembali apa yang sudah Ananda kerjakan. Tadi dilihat dari struktur, pada umumnya semua sudah tepat ya. Jadi struktur yang pertama itu apa dalam teks pidato persuasif? Pembuka. Apa saja yang ada dalam pembuka di sini? Kata-kataan. Lihat, Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati, dan anak-anakku yang saya banggakan. Ingat, ketika menulis kata sapaan awali dengan huruf kapital. Iya. Kemudian setelah kata sapaan lanjut ke salam pembuka. Ucapkan salam kepada audiensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ke ucapan puji dan syukur. Jadi paragraf pertama dalam pidato ini berupa pembuka. Belum masuk ke pengenalan isu. Sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh teman-teman Ananda tadi, pengenalan isu ada di paragraf ke-2.
media sosial. Maka membahas mengenai kecanggihan teknologi, kemudian sampai hadirnya media sosial. Itu apa tadi? Pengenalan isu. Masuk ke rangkaian argumen. Nah, baru yakinkan audiensi dengan memaparkan fakta dan pendapat dalam rangkaian argumen. Setelah yakin, di sini kan disampaikan ya, dampak negatif maupun dampak positif dari media sosial. Baru diajak. Ada tidak ajakannya tadi? Tidak ada. Jadi bagaimana kalimat ajakan yang tepat untuk pidato ini? Mari bijak menggunakan media sosial. Kemudian apa lagi? Selain itu, kita harus menghindari dampak negatif dari media sosial. Kita sebagai generasi remaja harus bisa memilah dan memilih mana konten yang baik untuk disimak dan mana konten yang tidak boleh diakses. Nah, itu kan hanya diri sendiri yang bisa membatasi. Baru ke penutupnya ada tidak di sini? Tidak ada penutup juga. Penutup, apa yang disampaikan dalam penutup? Ucapan salam penutup. Sebelum salam penutup, permohonan maaf. Apalagi kesimpulan dulu ya. Jadi ya, media sosial itu memang banyak manfaatnya juga banyak dampak negatif. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Baru demikian pidato yang saya sampaikan. Semoga pidato ini bermanfaat dan teman-teman semua dapat mengambil hikmah dari pidato ini. Kemudian apalagi? Baru ke permohonan maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Baru assalamualaikum. Iya, salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah bagian-bagian struktur dari pidato yang lengkap. Tadi saya rasa Anda semua sudah mantap dalam melengkapi teks pidato persuasif ini. Kemudian tadi kita sudah bahas kata sapaan tadi ya. Kemudian ada apa lagi dalam teks pidato persuasif jadi bahasannya? Kata teknis. Nah, berkaitan dengan kata teknis tadi Iqmal menyampaikan ada kebaikannya dari teman-teman di kelompok Kiai Haji Dampolid dan Insinyur Haji Juanda juga sudah menyampaikan kata-kata tidak bakunya. Ada apa saja tadi? Upload, sosmed, ya, sosial media atau media sosial. Media sosial yang tepatnya ya. Kemudian upload, bahasa Indonesianya apa? Mengunggah. Terakhir ada konjungsi argumentatif. Teman-teman sudah mantap dalam menentukan konjungsi argumentatif ya. Jadi kata jika ini termasuk konjungsi argumentatif. Tetapi hanya satu kalimat yang dibahas, padahal ada yang bisa menyebutkan kalimat lain yang menggunakan konjungsi argumentatif. Iya, meski demikian media sosial juga bisa jadi memberikan dampak positif. Tadi saya sudah menyampaikan evaluasinya apa saja. Silahkan dilihat kembali KKPD-nya kemudian diperbaiki ya dari hasil tanggapan teman maupun pemaparan dari saya. Kalau sudah yakin dengan jawabannya boleh dikumpulkan. Baik. Sudah? Ya, apa saja yang sudah Anda pelajari hari ini? Struktur dan ciri kebahasaan. Berarti apa saja struktur dari teks pidato persuasif? Pembuka. Dalam pembuka ada apa saja? Setelah pembuka ada bagian apa? Dalam visi dibagi menjadi ada apa saja? Pengenalan isu. Kemudian rangkaian argumen. Dalam rangkaian argumen pernyataan ajakan. Dan akhiri pidato dengan penutup. Apa saja yang disampaikan dalam penutup pidato? Salam penutup.
ya, semua sudah paham berarti tentang struktur dari teks pidato persuasif, juga ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif. Nah, berarti saatnya kita tes akhir. Silakan siapkan lagi ponsel masing-masing, kemudian langsung mengakses Google Drive-nya. Pilihnya tes akhir ya. Silakan langsung dipilih tes akhir. Dikerjakan lagi. Bagaimana pembelajaran hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa ada? Bisa? Anda paham tidak dengan materi hari ini? Ya, pembelajarannya tadi menyenangkan, seru. Yang terpenting, apakah Anda memahami materi? Memahami. Ada bagian yang sulit? Tidak. Apa yang paling menarik dari materi hari ini? Ciri kebahasaan. Mengapa ciri kebahasaan paling Harus menarik? dicari. Karena menyelidikinya perlu usaha, mengapa? Harus berdiskusi dengan teman tadi ya untuk menelaah ciri kebahasaan. Sudah azan zuhur ya? Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum menutup pembelajaran hari ini, saya sampaikan dulu materi berikutnya. Ananda akan menuangkan gagasan ke dalam teks pidato persuasif. Jadi nanti dalam kelompok kecil, Ananda membuat pidato berdasarkan video yang Ananda simak. Kemudian Ananda bacakan melalui video berpidato. Itu tadi siapa yang berpidato? Ananda silakan cari simak contoh-contoh orang dalam berpidato. Kemudian pelajari langkah-langkah menyusun pidato itu bagaimana ya, supaya ketika minggu depan Ananda menuangkan gagasan ke dalam pidato itu sudah siap semuanya ya. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan pantun. Pergi berlayar di atas kapal. Berlayar pergi ke pulau Sumatera. Ciri bijak menggunakan media sosial. Ciri generasi juara. Jadi hari ini saya ingin Ananda itu bukan hanya belajar struktur dan kebahasaan saja, tetapi Ananda juga bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ya, karena sudah azan, bersiap-siap untuk sholat. Tapi sebelumnya berdoa dulu. Ya, silakan KM. Setelah kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai.